Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan KPI Aceh mengawasi siaran hingga sosial media. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya perkembangan media digital khususnya di media sosial itu telah mengubah lanskap penyiaran tidak hanya dari penyiaran televisi, namun juga sosial media. Nah, hal ini KPI Aceh dalam menjaga kualitas dan juga etika konten melalui regulasi seperti P3SPS sehingga memunculkan pertanyaan tentang legitimasi pengawasan di ruang digital. Nah, bentuk pelanggaran yang berkembang serta pentingnya peningkatan literasi digital ini perlu dibutuhkan kesesuaian dengan norma lokal dan juga norma agama. Nah, oleh karena itu saudara, untuk menggali strategi peran KPI Aceh dalam respon dinamika tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak M. Reza Falevi MSOS. Selamat datang Bapak, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Nah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih sudah berhadir ke studio Kompas TV Aceh. Nah, sebagai pertanyaan pembuka Bapak, kira-kira bagaimana penerapan KPI dalam penerapan regulasi P3SPS ini? Ya, jadi P3SPS ini kan singkatan dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sebenarnya sama dengan P3SPS-nya yang dikeluarkan melalui peraturan KPI Pusat. Ya, jadi penerapannya kita bukan hanya mengatur, itu perbedaannya dengan KPI Pusat, bukan hanya mengatur media konvensional seperti TV dan radio, tapi juga kita mengatur penyiaran internet, garis miring itu media baru. Jadi pemahaman penyiaran internet dan media baru ini turunannya itu ada media sosial, kemudian juga ada TV OTT. TV OTT itu seperti over the top, singkatan dari over the top itu seperti Netflix, video.com, Prime Video, HBO, WeTV dan lain sebagainya. Oke, lalu kira-kira apa sih yang mendasari KPI dalam masuk ke dalam ranah pengawasan media sosial? Apakah ada dasar hukum tertentu? Ya, jadi dasarnya itu karena kita punya dua undang-undang di Aceh yang memang membuat Aceh itu bukan hanya khusus tapi istimewa. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Jadi kalau kita lihat Jakarta itu kan dia daerah khusus. Nah, kemudian Jogja itu kan daerah istimewa. Papua itu kan daerah khusus. Tapi kalau Aceh itu bukan hanya khusus, bukan hanya istimewa, tapi istimewa dan khusus. Keduanya? Kedua-duanya. Jadi bukan hanya khusus saja, bukan hanya istimewa saja, dua-duanya. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 itu menyebutkan tuh di pasal 153. Nah, di UPA itu menyebutkan bahwa Aceh memiliki kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran. Ya, dengan cara melakukan koordinasi dengan KPID Aceh. Itu ada dalam UPA. Dari pasal ini turunlah Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan penyiaran. Ya, jadi dalam kanun tersebut juga memerintahkan KPI untuk membuat peraturan KPI Aceh tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi itu yang itu dasarnya. Itu yang menjadi dasarnya ya Pak ya. Ya. Lalu alasan utama dari KPI Aceh sendiri untuk mengingatkan kepada masyarakat agar lebih bijak dalam bersosial media, apakah itu juga berpengaruh tentang banyaknya Gen Z yang sudah melakukan aktivitas yang banyak di media sosial? Ya, karena P3SPS ini kan baru disahkan. Jadi baru disahkan 12 Maret. Dalam P3SPS ini kita ada kita masukkan satu pasal itu bahwa dia ada masa uji cobanya selama 6 bulan. Jadi selama masa uji coba ini memang KPI belum bisa menerapkan sanksi dia secara penuh. Ya, jadi kita memberikan sanksi
mungkin secara edukatif ya, yang bersifat edukatif. Kemudian kita juga bisa menghimbau. Jadi dalam masa 6 bulan ini kita melakukan sosialisasi, sosialisasi ke seluruh Aceh, ke semua lapisan masyarakat, baik itu mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, kan. Bahkan ke siswa kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh. Jadi sebelum sampai masa 6 bulan ini, harapan kita, walaupun memang nggak maksimal, masyarakat udah tahu bahwa bahwa saat ini media sosial itu udah diawasi ya, oleh KPI Aceh. Ya, jadi kita selama ini 6 bulan ini kita melakukan himbauan, kita mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, kan? Ya, agar nanti ketika aturan ini benar-benar diterapkan secara normal sanksinya, jadi masyarakat ini nggak terkejut dia. Ya, jadi ini masih tahap sosialisasi ini. Ya, kita keluar kota, kan? Kemarin kita sempat ke Langsa. Ini rencana kita juga mau ke Luk Semawe. Ya, juga nanti kemarin juga udah pernah ke Aceh Barat, kan? Jadi walaupun nggak menjangkau seluruh kabupaten kota, jadi di media-media itu kita sampaikan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial sebelum aturan ini kita terapkan secara normal. Berarti dimulai dari sejak tanggal 12 Maret 2026 Yeah. dan akan berlangsung uji coba selama 6 bulan ke depan. Yeah. Oke, baik. Luar biasa sekali, nah saudara. Sebentar lagi kita akan lebih detail lagi membahas terkait dengan pengawasan dari KPI Aceh untuk melakukan pengawasan kepada sosial media. Nah, saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan KPI Aceh mengawasi siaran hingga media sosial. Nah, saudara, kira-kira bagaimana sih Pak jenis pelanggaran konten yang paling banyak ditemui oleh KPI sendiri sebelum diadakannya regulasi P3SPS? Ya, jadi sebelum adanya P3SPS, ini berbicara konten media sosial ya. Ya. Jadi sebelum adanya P3SPS kita kan belum memiliki wewenang secara penuh, walaupun KANU sudah memandatkan memang selain TV dan radio ada media baru. Tapi kan petunjuk teknis pelaksanaan kan belum. Baru ada itu setelah lahirnya sahnya P3SPS ini. Sebelumnya mungkin kita hanya bisa berdasarkan laporan masyarakat. Ya, karena KPI Aceh ini kan sebelumnya kan hanya TV dan radio, jadi belum masuk ke wilayah media sosial. Jadi karena di Aceh ini mungkin masyarakat melapor kami karena di Aceh nggak ada lembaga yang untuk mengadukan terkait persoalan ini, ya mungkin sasaran masyarakat itu ya ke KPI Aceh, ya karena mungkin namanya penyiaran kan. Di samping memang secara dasar hukum kan sudah ada tuh di Undang-Undang Nomor 11 dan di Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Jadi ada beberapa aduan masyarakat itu dia banyak konten terutama di platform media seperti TikTok. Ya. Jadi ada beberapa konten yang memang konten ujaran kebencian, kemudian konten sensual. Kalau kita buat di P3SP itu sensual, karena sensual itu dia lebih umum. Sensual itu dia masuk ke situ pornografi, masuk ke situ vulgar. Maka kami buat sensualitas. Ada juga yang melaporkan yang berhubungan dengan itu. Kemudian ada juga yang kasus ujaran kebencian antaragama, kan? Yang kasus DS itu yang
diperiksa baru-baru ini kan, yang diambil di daerah Kalimantan. Dia membuat kontennya, itu dilaporkan ke Polda, dia sudah dijemput dan dibawa ke Polda sini, dari tahan di Polda Aceh. Nah, jadi itu sebelum P3SPS itu disahkan. Nah, itu laporan-laporan dari masyarakat. Oke, lalu setelah dari diberlakukannya regulasi P3SPS ini, apakah ada perubahan yang terjadi? Ya, kita memang ketika kita sahkan P3SPS ini, kita bakal meluncing. Ya, jadi bukan hanya menyampaikan rilis ke media-media, tapi kita meluncing. Tujuannya itu bukan untuk wow, tapi tujuannya itu agar masyarakat tahu bahwa di Aceh media sosial itu udah dikontrol. Nah, jadi itu bagian dari penyampaian secara nggak langsung ke masyarakat. Ya, jadi setelah adanya P3SPS, kita baru ada aturan. Kemudian alhamdulillah kita juga didukung oleh pemerintah, karena kita sebelum membuat aturan kita juga berkonsultasi dengan pemerintah. Kalau KPI Aceh ini kan didukung dengan anggarannya APBA kan. Jadi kita menyampaikan pemerintah kalau kita mau melahirkan regulasi ini, kita perlu ini. Ya, salah satunya itulah tim pemantau. Ya, jadi memang nggak banyak ya. Ada hanya mampu beberapa orang yang mampu kita rekrut dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Jadi nggak sampai 10 orang tim pemantau yang dimiliki oleh KPI sekarang. Kami evaluasi memang tiap minggu itu kita evaluasi tim pemantau ini. Dan beberapa temuan, barusan saya sebelum kemari, saya juga saya kumpulkan itu tim pemantau. Saya tanya ke mereka, gimana beberapa temuan-temuan dari tim ini. Jadi yang paling banyak hasil temuan mereka itu konten ujaran kebencian itu paling banyak. Ya, kemudian yang kedua itu ada konten yang sensualitas, itu juga banyak. Ya, kemudian juga ada konten konten yang mengkritik kebijakan pemerintah tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi menggunakan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Nah, itu yang 3 itu yang lebih dominan sekarang, yang berdasarkan laporan dari teman-teman kita di tim pemantau. Oke, baik. Lalu setelah diterapkan regulasi P3SPS ini, apakah dari ketiga jenis pelanggaran itu sudah mengalami penurunan? Ya, itu kan baru saya dapatkan laporannya, dan sejauh ini seperti saya sampaikan tadi, kita kan belum bisa menerapkan itu sanksi secara penuh sesuai dengan aturan yang sudah kita sahkan. Jadi selama ini kita kan hanya bisa mendata dulu, kemudian mengkaji, kemudian langkah selanjutnya mungkin kita akan memberikan sanksi yang bersifat edukatif. Ya, kita akan menyurati nanti beberapa akun yang teridentifikasi. Ya, jadi itu kan masuk dalam bagian sanksi administratif. Selain sanksi itu, kita juga merekomendasi ke pemerintah, dalam hal ini ke Komdigi. Ya, jadi Komdigi nanti yang akan berperan untuk men-take down ini. Kita sudah berkonsultasi juga ke pemerintah, dalam hal ini Komdigi yang di bawah Dirjen Pengawasan. Ya, dan saat ini sistem itu sedang down. Ya, jadi sistemnya sedang ada pemeliharaan, tapi insya Allah ke depan akan bisa. Ya, ini kan 6 bulan ini kan masih dalam percobaan nih. Jadi 6 bulan ini KPI sedang berkonsultasi juga nih dengan lembaga-lembaga terkait. Makanya salah satu syaratnya itu kita harus mendaftarkan lembaga KPI ini ke Komdigi ini. Ya, jadi kita akan melaporkan nanti atas nama lembaga. Kita akan rekomendasikan pemerintah nanti. Jadi sesuai aturan yang ada di KPI, sanksinya itu bertahap. Jadi kita nggak langsung. Bisa nanti pertama take down postingan, kemudian bisa juga di penguncian akun, dan itu tidak kita juga bisa merekomendasikan ke aparat penegak hukum jika memang itu terdapat unsur pidana. Jadi walaupun udah kita take down, udah kita kunci akunnya kan, udah kita surati si pemilik akunnya, jadi itu tetap kalau memang mengandung unsur pidana, kita juga akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum, baik itu ke Polda maupun ke Satpol PPWH.
Oke, baik. Tentunya kalau kita berbicara tentang sosial media itu tidak terlepas dari literasi digital, Iya. apalagi di zaman sekarang. Kira-kira Iya. bagaimana menurut KPI sendiri yang dilihat dari kacamata KPI tentang peningkatan literasi digital dari masyarakat? Apakah ada upaya-upaya tertentu Yang dilakukan oleh KPI ya. ya? Jadi kalau menurut kami gini, perkembangan teknologi ini kan ini suatu keniscayaan, ya kan? Kita nggak bisa bendung. Jadi kita nggak bisa menolak ini perkembangan teknologi ini. Yang bisa kita lakukan itu kan kita menyeimbang, kita mengimbangi perkembangan teknologi ini. Termasuk yang saya maksud mengimbangi inilah kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan ini. Jadi persoalan literasi masyarakat ini kan persoalan sumber daya manusia. Makanya KPI dalam melakukan sosialisasi ini kita mengingatkan bahwa jari kita hari ini itu udah seperti mikrofon. Nah, jadi kalau dulu masyarakat itu kita hanya sebagai konsumsi informasi. Tapi sekarang semua masyarakat udah bisa jadi penyiar. Saya bisa jadi penyiar, Bu Mutia juga bisa jadi penyiar kan. Jadi kita bisa dengan satu gadget itu, dengan diinstal platform tertentu, kita bisa menyiarkan apa saja. Walaupun kita tidak memiliki kapasitas untuk menyiarkan informasi yang kita siarkan itu. Itu yang jadi persoalannya. Maka kita sampaikan ke masyarakat itu lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Apakah dia membuat konten atau dia menyebarkan informasi orang lain. Kan bisa kita membagikan postingan orang lain, ya kan? Ataupun kita memberikan komentar di postingan orang lain, ya kan? Nah, jadi dalam sosialisasi yang kita lakukan di seluruh Aceh ini kita sampaikan bahwa literasi media itu modal utama. Kalau memang kita tidak mampu untuk menggunakan media sosial, lebih nggak usah gunakan. Ya, jadi nggak usah pakai HP, pakai aja HP zaman dulu. Daripada nanti ke depan kita membuat konten yang justru melahirkan kegaduhan, yang kemudian berakibat terhadap persoalan hukum. Lebih baik tidak nggak usah menggunakan, ya kan? Ya itu mungkin dia. Oke, baik. Menarik sekali saudara. Jadi memang ada kutipan bahwasanya sekarang itu semua orang bisa menjadi penyiar ya. Yeah. Dan tidak peduli bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi tentang apa yang disampaikan. Nah saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita akan lebih dalam lagi membahas terkait dengan KPI Aceh mengawasi hingga media sosial. Nah, kira-kira bagaimana Pak dari KPI sendiri itu sudah sejauh mana dalam melakukan pengawasan terhadap media sosial? Karena spektrum yang sebelumnya itu hanya melakukan pengawasan di media penyiaran ataupun media konvensional. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, karena kita udah masuk ke ranah penyiaran internet atau media baru, dalam hal ini media sosial salah satunya, otomatis kita juga memerlukan dukungan baik dari segi sumber daya manusia maupun dari sumber daya anggaran, ya kan? Sumber daya anggaran ini kan berbicara kebutuhan alat kerja. Ya, walaupun sejauh ini yang kita butuhkan itu hanya komputer, PC komputer bagi tim pemantau ini, dan sumber daya manusia yang kita butuhkan itu kan hanya tim pemantau aja. Ya, jadi karena ini baru disahkan dan selama 6 bulan ini prosesnya masih sedang uji coba, jadi yang kita lakukan ya memantau itu secara langsung. Ya, jadi kita nggak punya alat untuk pendeteksi itu itu belum. Ya, jadi kita memantau secara langsung oleh tim ini. Kemudian juga berdasarkan laporan dari masyarakat.
Karena dalam sosialisasi yang kita jalankan di beberapa tempat yang sudah kita lakukan itu, kita menyampaikan ke masyarakat bahwa kita punya hotline untuk pelaporan. Ya, jadi masyarakat nanti akan menghubungi nomor ini. Jadi akan mengirimkan konten-konten tertentu ke nomor HP yang disediakan. Nah, jadi mungkin sejauh ini baru sampai ke situ. Nah, dan bahkan untuk sanksi yang bersifat edukatif pun itu kan belum juga kita laksanakan secara penuh. Jadi kita hanya berbicara di media, melakukan himbauan. Juga talk show seperti ini kan juga bagian dari himbauan juga nih ke masyarakat, ke penonton nanti untuk lebih hati-hati misalnya untuk menggunakan media sosial dan menyampaikan ke keluarga ataupun ke teman masyarakat lainnya bahwa media sosial ini juga sudah diawasi. Ya, jadi nggak boleh menganggap ini hal yang remeh. Ya, melalui postingan menganggap ini hal yang remeh. Karena banyak juga tuh kasus-kasus hal yang remeh ujung-ujungnya masuk ke pidana. Ya. Lalu sejauh ini berarti pendekatan yang dilakukan oleh KPI sendiri adalah dengan persuasif ya, melalui edukasi, kemudian juga sosialisasi dan juga pembinaan kepada masyarakat dan juga pelaku penyiaran. Nah, kira-kira apakah dari pihak KPI sendiri itu ada mengajak masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan melalui konten digital? Ya, karena tanpa dukungan masyarakat ini KPI ini juga nggak bisa berjalan maksimal. Ya, dengan mohon maaf dengan sumber daya manusia yang kita miliki, ya kan, ataupun sumber daya lainnya itu, jadi tanpa ada dukungan masyarakat, laporan dari masyarakat itu pastinya kita nggak akan berjalan maksimal. Makanya kita mengajak itu masyarakat ketika asosiasi itu menyampaikan ke masyarakat, ayo laporkan. Jadi mereka melaporkan itu bagian dari kepedulian mereka terhadap penyiaran yang ada di Aceh. Berbicara penyiaran di Aceh itu kan bukan hanya berbicara informasi hiburan saja, tapi kan itu bisa berpengaruh terhadap generasi muda kita, generasi muda Aceh. Hari ini mereka menonton konten-konten yang nggak sesuai dengan norma-norma yang ada di Aceh, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Aceh. Tapi ketika dia nanti jadi pemimpin kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini kan anak-anak di rumah umur 8 tahun, 10 tahun itu kan orang tua karena kan kasih HP-nya ke anak, dia scroll sendiri, baik di TikTok maupun di YouTube. Dan kita nggak tahu juga ada apa-apa saja yang dia tonton, apa-apa saja yang dia akses. Ya, makanya peran orang tua itu juga penting. Ya, jadi kita mengajak orang tua, mengajak masyarakat, mengingatkan pertama keluarganya, kemudian mengingatkan lingkungan masyarakatnya. Nah, kalau memang ada temuan apa-apa, ayo laporkan ke KPI. Seperti itulah Pak ya. Jadi memang untuk melakukan pengawasan itu saudara tidak hanya menjadi tanggung jawab besar dari KPI, namun juga harus dari seluruh lini masyarakat, baik itu dari orang tua maupun masyarakat luas lagi. Nah, lalu bagaimana Pak? Apakah boleh di-spill sedikit isi dari P3SPS ini supaya menjadi pengingat pada masyarakat luas? Ya, jadi P3SPS ini dia ada 2 peraturan. Ya. Peraturan yang pertama itu pedoman perilaku penyiaran atau disingkat dengan P3, itu peraturan pertama. Kemudian peraturan kedua itu SPS, standar program siaran. Mungkin gampang kita sebutkan itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi peraturan yang pertama P3 itu dia hanya mengatur normanya aja. Nah, normanya aja secara garis besarnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Aceh, misalkan syariat Islam, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Aceh, norma-norma yang berlaku di Aceh, kan. Baru teknis penjabaran itu ada di SPS. Jadi di SPS itu kita tidak boleh membuat konten seperti ujaran kebencian, itu kan nggak mencerminkan syariat Islam. Kemudian nggak boleh menggunakan memposting konten yang berbau sensualitas. Nah, itu juga jauh dari ketentuan norma-norma yang ada di Aceh. Juga nggak boleh membuat konten misalkan sihir, ya kan, ataupun konten-konten yang supranatural itu, kecuali untuk pendidikan itu lain. Untuk pendidikan, misalnya konten untuk pendidikan itu lain. Tapi kalau memang untuk sihir misalnya kan, untuk hal yang memang nggak sesuai dengan akidah kita itu kan, itu nggak boleh.
Nah, itu ada kami tulis memang secara lebih rinci di SPS, di standar program siaran. Oke, baik. Nah, setelah dari yang sudah kita paparkan dan juga kita bahas bersama, Pak, bagaimana harapan dari Bapak sendiri untuk dilakukannya P3SPS ini kepada masyarakat luas? Ya, harapan saya kita berharap itu masyarakat pertama benar-benar sadar dulu bahwa hari ini media sosial itu sudah ada yang mengawasi. Itu yang pertama. Kalau memang masyarakat dia sudah sadar, artinya kan masyarakat ini udah lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial ini. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa ini bukan untuk membatasi ruang gerak, bukan untuk membatasi kreativitas anak-anak muda kita, enggak. Nah, jadi kebebasan itu perlu, kebebasan itu penting, tapi kebebasan itu juga perlu dikontrol. Ya, kita nggak boleh kebebasan yang membuat kegaduhan, itu nggak boleh. Kebebasan yang merusak orang lain, ataupun kebebasan yang merusak ruang privasi seseorang. Ya, jadi itu harapan saya. Oke, baik. Luar biasa sekali, Saudara. Seperti kutipannya, kebebasan itu penting, kebebasan itu perlu, namun kebebasan itu tetap harus dikendalikan ya, Pak. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah berhadir di studio Kompas TV Aceh yang sudah juga berbagi kisah dan juga seputar P3SPS ini. Nah, Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.